Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Cahaya Islam, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana setan merampas iman. Namun sebelum itu, silakan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Cahaya Islam. Di dalam sebuah khabar dijelaskan bahwa setan, semoga laknat Allah kepadanya, akan datang pada orang dalam kondisi sakaratul maut. Dia duduk di sekitar kepala seorang hamba lalu berkata padanya, tinggalkan agama Islam ini dan katakan bahwa Tuhan ada dua, sehingga kamu bisa selamat dari kesengsaraan ini. Ketika perkara itu sedemikian rupa, ada kekhawatiran yang berat dan ketakutan yang besar, maka siapkanlah dirimu dengan menangis, tadarru atau merendahkan diri kepada Allah, dan menghidupkan malam dengan memperbanyak ruku dan sujud, sehingga kamu bisa selamat dari siksa Allah yang maha luhur. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, dosa apa yang lebih dikhawatirkan bisa merampas iman? Beliau menjawab, meninggalkan syukur terhadap iman, meninggalkan kekhawatiran terhadap khatimah waktu akhir hidup, dan menganiaya seorang hamba, karena sesungguhnya seseorang di dalam hatinya terdapat 3 macam perkara ini, maka secara umumnya dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang yang mendapati keberuntungan. Dikatakan dalam riwayat lain bahwa keadaan yang paling menyengsarakan mayit adalah keadaan haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itulah setan akan berusaha mendapatkan kesempatan untuk melepas iman seorang mukmin. Karena beratnya rasa haus pada waktu itu, setan akan datang di sekitar kepalanya bersama dengan wadah berisi air tawar. Dia akan menggerak-gerakkan wadah tersebut kepadanya. Lalu orang mukmin itu berkata, berikanlah aku air. Dia tidak mengerti bahwa dia orang yang membawa air adalah setan. Lalu setan pun berkata kepadanya, katakan, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam sehingga aku akan memberimu. Jika dia termasuk orang yang beruntung, maka dia tidak akan menjawabnya. Kemudian setan akan datang di tempat kedua telapak kakinya dan menggerak-gerakkan wadah itu padanya. Lalu orang mukmin itu berkata, berikan aku air. Lalu setan pun berkata, katakan, aku telah mendustakan Rasulullah SAW sehingga aku akan memberimu air. Maka barang siapa mendapati cilaka, maka dia akan menjawab perkataan itu karena dia tidak tahan terhadap rasa hausnya. Lalu dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Dan barang siapa yang mendapati keberuntungan, maka dia tidak akan menjawab perkara setan dan berpikir tentang apa yang ada di depannya. Sebagaimana dikisahkan bahwa sesungguhnya Abu Zakaria Az-Zahid, ketika datang waktu wafat pada beliau, datanglah teman beliau sedangkan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Teman Abu Zakaria Az-Zahid pun menalkin beliau dengan membacakan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu beliau berpaling darinya. Teman beliau pun menalkin untuk kedua kalinya. Lalu beliau pun berpaling darinya, dan teman beliau pun menalkin untuk ketiga kalinya. Lalu beliau berkata, aku tidak akan mengucapkan itu. Lalu beliau pun tak sadarkan diri di depan teman beliau. Ketika Abu Zakaria Az-Zahid sadarkan diri setelah sesaat dan menemui keringanan atau sedikit rasa nyaman, maka beliau pun membuka kedua matanya lalu berkata kepada mereka, apakah kalian berkata sesuatu kepadaku? Mereka pun menjawab, iya, kami menalkin kepadamu syahadat sebanyak 3 kali. Namun kamu berpaling 2 kali dan mengatakan pada syahadat ketiga, aku tidak akan mengatakan itu. Lalu Abu Zakaria Az-Zahid berkata, iblis telah datang kepadaku dan membawa sebuah wadah berisi air bersamanya. Dia berdiri di sebelah kananku dan menggerak-gerakkan wadah itu. Lalu dia berkata kepadaku, apakah kamu membutuhkan air? Aku menjawab, iya. Iblis pun berkata, katakan bahwa Isa adalah putra Allah. Lalu aku berpaling darinya. Kemudian dia datang kepadaku dari arah kakiku. Lalu dia mengatakan seperti itu kepadaku. Pada ketiga kalinya dia berkata, katakan bahwa tidak ada Tuhan. Aku pun berkata,
aku tidak akan mengatakan itu." Lalu dia membuang wadah itu ke bumi dan berpaling pergi. Maka sesungguhnya aku menolak kepada iblis, bukan kepada kalian. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Berdasarkan khabar ini, telah diriwayatkan dari Mansur bin Amr berkata, ketika telah dekat kematian seorang hamba, maka keadaannya terbagi atas 5 perkara, yaitu harta untuk para ahli waris, ruh untuk malaikat maut, daging untuk belatung, tulang untuk tanah, kebaikan untuk para musuhnya, dan syaitan untuk merampas iman. Kemudian Mansur bin Amr berkata, jika ahli waris pergi dengan membawa harta, maka boleh saja. Jika malaikat maut pergi dengan membawa ruh, maka boleh saja. Jika belatung pergi dengan memakan daging, maka boleh saja. Jika para musuhnya pergi dengan membawa kebaikan-kebaikan, maka boleh saja. Andai syaitan tidak pergi dengan membawa iman ketika kematian, karena sesungguhnya hilangnya iman adalah berpisah dari agama. Sesungguhnya berpisahnya ruh dari jasad bukanlah berpisah dari Tuhan. Sesungguhnya kematian adalah perpisahan yang tiada seorang pun yang mengetahuinya sesudahnya dan seberapa ruginya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.